Bagaimana novelmu, Nur? Alhamdulillah, sudah hampir bagian puncak. Kamu harus menjadi orang yang pertama membacanya. Tentu, Penyelidikan kamu sudah dapat tersangkanya. masih belum. Pelaku terlampau cerdas. Masa sih? Aku nggak percaya polisi Kota Marlow tidak bisa menangkap pelakunya. Aku juga nggak percaya. Kira-kira apa ya motif pelaku? Dia bunuh orang secara random. Satu sama lain nggak ada hubungan. Kemungkinan dia titisan psikopat. Entah apa tujuan dan alasannya. Duh, ada-ada saja titisan psikopat. Kira-kira apa yang bakal kamu lakuin kalau kamu di posisi pelaku itu sekarang, Dris? Pertanyaan macam apa itu? Aku nggak mau jadi dia, dan nggak bakal ada di posisinya. Bunuh semut aja nggak tega. Insya Allah, aku nggak akan sesat sejauh itu. Jadi, ya aku nggak tahu. Ya ampun, misal aja, Dris, aku tuh butuh riset untuk novelku. Jadi pendapat kamu masuk dalam riset novelku. Ngomong-ngomong, kamu menulis novel ini waktu pas ada titisan psikopat ya? Kamu terinspirasi? Mungkin aja, riset dulu makanya. Oke, cuma misal. Kalau aku di posisi dia, secepat mungkin aku bakal ngaku perbuatanku. Karena jauh apapun aku pergi, pasti ada masanya aku kembali. Gimana aku mau kembali kalau oleh-olehku isinya belatung semua? Kan malu sama Allah. Terus, Entah apapun alasan aku ngelakuin hal laknat itu, pasti karena aku yang lemah dan jauh dari Allah. Bukan cuma menghancurkan diriku sendiri, tapi juga banyak orang. Toh, orang yang dekat denganku, orang yang aku bunuh, orang yang di sekitar aku bunuh, penduduk yang resah, dan polisi kece yang lagi muter otak mencariku. kamu mendalami peran banget ya, Dris. Jadi tersentuh aku. Benar-benar gak ada kesamaan di antara korban. Cuma cara pembunuhannya. Leher mereka semua digorok pakai pisau ukuran 15 cm. Sebelum dibunuh, mereka dibius. Dan mereka semua perempuan. Sebenarnya aku juga masih nggak ngerti. Kok bisa ya pelaku itu selihai itu terlihat sempurna? Entahlah, pengen kutonjok kalau ketemu pelakunya. Astagfirullah, polisi macam apa itu yang main hakim sendiri? Bercanda. Orang jahat itu katanya terlahir dari orang yang baik yang tersakiti. Itu artinya mereka gak tahu mau melangkah kemana. Mereka butuh bimbingan. Udah siang nih, Dris. Aku pamit pulang dulu ya. Oke, hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya Nur, novelmu gimana? Alhamdulillah, sudah selesai. Oh iya, Syah, aku mau minta tolong. Tolong apa ya? Tolong sampaikan surat ini kepada Idris. Kenapa nggak kamu aja? Apa kalian putus? Enggak, Syah. Mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan Idris. Apa kalian ribut? Enggak, Syah. Tolong saja sampaikan surat itu kepada Idris. Udah deh, nanti aku sampein ke Idris. Allahu Akbar, Allahu Wah, Akbar. udah azan nih. Salat yuk. Alhamdulillah Nur, akhirnya dari kemarin aku ngajakin kamu sholat, tapi kamunya nggak bisa terus. Apa Allah akan memaafkan hambanya yang telah melampaui batas ya, Syah? Tentu dong, Allah itu kan maha pengampun, lagi maha penyayang, apalagi terhadap hambanya yang bertobat. Allahu Akbar.
Nur, Nur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nur, 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 Nur. Assalamualaikum, Dris. Waalaikumsalam. Aku turut berduka cita ya atas meninggalnya Nur Huda. Oke. Aku cuma mau kasih surat ini ke kamu. Soalnya sebelum meninggal Nur Huda titip surat itu ke aku buat dikasih ke kamu. Oke, makasih ya, Sa. Oh ya, aku pamit pulang dulu ya. Soalnya ada janji sama ibu aku. Oke. Hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Idris. Sebelumnya, aku minta maaf. Mungkin kedatangan surat ini akan membuat kecewa. Sebenarnya, pelaku pembunuhan yang kita bicarakan kemarin itu adalah aku. Mungkin dirimu bertanya kenapa aku melakukan ini. Kamu tidak akan tahu seberapa pedih ini semua. Aku malu, sangat malu kepada Allah. Bahkan ketika aku sadar telah salah langkah, dan di situ aku semakin takut untuk kembali. Aku hanyalah wanita munafik yang menutupi kesesatan di balik beluk dan hijab. Semua ini palsu. Awalnya aku marah pada keadilan. Bagiku, hukum hanyalah omong kosong. Ibuku sendiri meninggal karena begal memotong lehernya. Benar-benar marah. Aku benar-benar kehilangan arah. Mataku buta saat itu. Perlahan aku merencanakan semua dengan emosi yang menggebu. Butuh 1 tahun aku mempersiapkan segalanya. Aku benar-benar buta. Dan setelah semakin jauh, aku merasa benar-benar hina. Aku ingin kembali pada diriku yang sebelumnya. Aku ingin kembali, tapi aku takut, sangat takut. Aku takut disalahkan, aku takut kehilangan semuanya. Dan saat di taman itu, kamu tanpa sengaja memberiku dorongan berani. Karena itulah, aku akan mengakui semua perbuatanku. Kamu yang membuatku bebas dari rasa sakit dan ketakutan ini. Terima kasih, Idris. Aku harap engkau tidak menyalahkan dirimu sendiri. Aku tidak akan menyesal telah melakukan semua ini. Kamu tidak perlu khawatir. Sebagai salam perpisahan, akan kuserahkan novel yang sudah selesai. Kamu boleh membacanya di laptopmu. Judulnya Saat Pendosa Takut Kehilangan Cahaya.